Baik, selamat pagi anak-anak. Hmm, Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya apakah semuanya hadir? Hadir, Pak. Hadir semua, Bapak. Baik, terima kasih ya anak-anak. Di sini Bapak akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu materi yang sekarang, konsep dasar sistem komputer. Baik, di sini yaitu ada definisi dasar sistem komputer. Yang pertama yaitu ada komputer, eh, suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengelola input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, yang dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Lalu yang kedua yaitu terdapat 3 istilah penting, yaitu input atau data, yaitu pengolahan data, dan informasi atau yang disebut dengan output. Lalu yang ketiga yaitu pengolahan data dengan menggunakan komputer, dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau PDE, atau Electronic Data Processing, yang disebut juga dengan EDP. Lalu selanjutnya yaitu ada struktur komputer. Struktur komputer ini dibagi menjadi 4 komponen pokok sistem, yaitu yang pertama ada pemroses, yang kedua ada memori utama, lalu yang ketiga ada perangkat masukan dan keluaran, lalu yang terakhir yang keempat ada interkoneksi antar komponen. Lalu selanjutnya yaitu ada pemroses CPU. Nah, pemroses CPU ini berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan pengolahan data. Lalu pemroses melakukan kerja dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengambil instruksi yang dikodekan secara biner dari memori utama. Yang kedua yaitu mendekode instruksi menjadi proses-proses sederhana. Lalu yang terakhir yaitu melaksanakan proses-proses tersebut. Lalu selanjutnya yaitu pemrosesan terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama ada CU atau control unit. Control unit ini berfungsi mengendalikan operasi yang dilaksanakan sistem komputer. Lalu yang kedua yaitu ada ALU, Arithmetic Logic Unit, yang berfungsi melakukan operasi aritmatik dan logika. Lalu yang ketiga yaitu ada register. Register merupakan memori yang sangat cepat yang berfungsi sebagai tempat operan-operan dari operasi yang akan dilakukan oleh pemroses. Lalu selanjutnya yaitu control unit. Yang pertama yaitu mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan pada alat output. Lalu yang kedua yaitu mengartikan instruksi-instruksi dari program komputer. Yang ketiga yaitu membawa data dari alat input ke memori utama. Yang keempat yaitu mengambil data dari memori utama untuk diolah. Yang kelima yaitu mengirim instruksi ke ALU jika ada instruksi untuk perhitungan aritmatika atau perbandingan logika.
Lalu yang terakhir yaitu yang keenam, membawa hasil pengolahan data kembali ke memori utama untuk disimpan dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Berikut adalah kesimpulan tugas dari control unit. Yang pertama yaitu mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Yang kedua yaitu mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Lalu yang ketiga yaitu mengambil data dari memori utama jika diperlukan. Yang keempat yaitu mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika secara menguasai kerja dari ALU. Yang terakhir yaitu menyimpan hasil proses ke memori. Lalu selanjutnya itu ada ALU, Arithmetic and Logic Unit. Yang pertama yaitu melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Lalu yang kedua yaitu melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Yang ketiga yaitu operasi logika meliputi perbandingan dua operand dengan menggunakan operator logika tertentu, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih dari, dan lebih besar atau sama dengan. Nah, selanjutnya yaitu ada memori. Nah, memori ada 3 macam yang dipergunakan di dalam sistem komputer, yaitu yang pertama ada register, yang kedua ada main memory, yang ketiga ada secondary state. Yang pertama yaitu digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Yang kedua yaitu dipergunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasil pengolahan. Lalu yang terakhir yaitu dipergunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Lalu selanjutnya yaitu ada register. Yang pertama yaitu alat penyimpanan kecil dengan kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Sementara data dan instruksi yang lainnya menunggu giliran untuk diproses. Lalu yang kedua yaitu ada CPU, diibaratkan sebagai otak yang punya ingatan-ingatan dan pengendali organ tubuh. Lalu yang ketiga yaitu ada program dan data diletakkan di memori utama yang diibaratkan sebagai sebuah meja. Lalu selanjutnya itu ada bus atau bus. Bus ini terdiri dari 3 macam yaitu bus alamat atau yang disebut dengan address bus. Yang kedua yaitu ada bus data atau data bus, dan yang terakhir yaitu bus kendali atau disebut dengan control bus. Yang pertama yaitu ada address bus untuk memberikan alamat dari memori atau port yang hendak diakses. Bus alamat ini berisi 16, 20 sampai 24 jalur sinyal paralel atau lebih. Lalu yang kedua yaitu ada data bus. Data bus ini untuk membaca dan mengirim data dari memori atau part. Data bus ini berisi 8, 16, sampai 32 jalur sinyal paralel atau lebih. Dan yang terakhir yaitu ada control bus, yaitu sinyal bus kendali antara lain, yaitu yang pertama ada memory read, yang kedua memory write. Baik, dari sekian yang Bapak sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan Dimas. Saya ingin bertanya, Pak, apa bedanya halu sama CU itu, Pak? Ya,
Perbedaannya itu di sini. Perbedaan ALU dengan apa, Dimas? CU, Pak. Control Oh, unit. control unit. Yang perbedaannya yaitu CU untuk mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Dan untuk ALU yaitu untuk melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut dengan adder. Perbedaannya tuh CU itu yang mengatur, lalu ALU itu yang melakukan. Apakah bisa diterima, Dimas? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya, Dimas. Apakah ada yang bertanya lagi? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, eh, apakah ada yang mau membacakan kesimpulan dari materi hari ini? Baik, jika tidak ada yang mau membaca, Bapak akan bacakan saja ya kesimpulan dari materi hari ini, yaitu kesimpulannya komputer adalah perangkat elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, dan memberikan informasi menggunakan program yang tersimpan di memori. Menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Berikut kesimpulan dari materi hari ini. Baik, sekian materi yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Kita akhiri sampai di sini dan bertemu lagi di minggu depan. Sekian, terima kasih adik-adik. Baik, Pak. Terima kasih.